Halo, jumpa lagi bersama saya dengan Coach Antonius Arif dari NLP Leadership Indonesia. Saya adalah License Trainer NLP yang membantu memfasilitasi Anda untuk mendapatkan lisensi NLP dan belajar NLP langsung dari Dr. Richard Bandler. Ya, nah apa topik kali ini yang mau dibahas? Topik kali ini yang mau dibahas adalah 5 cara menghadapi kondisi masalah yang datang silih berganti. Kadang banyak orang yang merasa stres bagaimana menghadapi masalah, kadang tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Tapi sebelumnya kita simak yang berikut ini, check this out. Bro, bantuin gue dong, gue ada masalah. Masalah tuh bro? Kehidupan gue kayaknya ada aja masalah. Yang satu ini, yang satu itu. Terus yang lo harapkan apa tuh? Ya, gue minta bantuan dari lo. Ya gini bro, hidup tuh seperti bulat bro. Maksudnya? Seperti gula? Ya, ada kalanya kita jatuh ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke bawah. Seperti itu bro, penuh perjuangan untuk bisa menang. Iya bener banget bro, gue tuh kepikiran banget. Gimana ya cara ngatasinnya? Mudah bro, ini bro ada 5 tips dari Coach Antonius Arif. Simak ya. Oh, oke. Halo, jumpa lagi. Nah, memang saya menyadari kalau mama kita dalam kehidupan, kita nggak bisa mengatakan masalah tidak ada, masalah tidak akan datang. Orang pengennya hidup tidak ada masalah. Orang inginnya hidup tuh selalu berjalan dengan ada padanya, baik dan sebagainya. Tapi kita nggak bisa mengatakan begitu. Yang namanya kehidupan pasti selalu ada masalah. Selalu ada datang problem-problem dan sebagainya. Saya paling suka dengan ungkapan bahwa mengatakan lebih baik kalau kita di dalam dunia kehidupan ini jangan berharap kehidupan itu seperti sebuah dansa, atau istilahnya mungkin kalau yang lagi terkenal sekarang TikTok gitu ya, yang artinya kalau TikTok ketika kita rekaman harus perfect. Kehidupan nggak begitu. Kehidupan itu sama seperti seseorang sedang bermain gulat. Ketika bermain gulat, pasti ada yang namanya jatuh bangun. Ada yang up, ada yang down, kebanting, kepukul, dan sebagainya. Tetapi yang menarik, ketika kondisi seperti itu, kita tidak marah, kita tidak kesal. Yang ada adalah bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi hal tersebut. Jadi kalau mama kita kasih gambaran adalah harus lo bayangkan bahwa kehidupan itu seperti seorang pemain gulat ya. Jadi nggak boleh marah, nggak boleh kesal. Jadi kalau ada masalah, ada tantangan, itu merupakan bagian dari kehidupan. Bagaimana tinggal kita cara menghadapinya. Nah, yuk kita simak ada 5 tips bagaimana cara mengatasinya. Ya, yang pertama adalah sebelum ini kita harus tahu dulu bahwa ada yang disebut namanya trichotomy control. Trichotomy control. Jadi ada satu hal yang bisa Anda kontrol, ada hal yang tidak bisa Anda kontrol, dan ada setengah yang Anda bisa kontrol dan setengah tidak bisa Anda kontrol. Maksudnya gimana? Nah, ini saya kasih ambil contoh. Sesuatu yang bisa Anda kontrol adalah tentang diri Anda, tentang persepsi, pikiran, perkataan, perasaan, perilaku, itu bisa kita kontrol. Karena hidup kita yang mengontrol. Nah, kalau berkaitan tentang orang lain, kita nggak bisa mengontrol. Orang mau ngomong apa, melakukan tindakan apa, berbicara apa, bahkan menyakiti kita, itu tidak bisa kita kontrol, ya kan? Nah, jadi kalau mama kita ada sesuatu yang bisa kita kontrol dan tidak bisa dikontrol, ngapain kita fokus kepada sesuatu yang tidak bisa Anda kontrol? Yang nggak bisa Anda kontrol, ya udah cuekin aja, nggak bisa Anda apa-apain, biarin saja. Tetapi ada bagian yang menarik adalah bagian yang ketiga, adalah mengenai ada 50% bisa kita kontrol, ada 50% yang nggak bisa kita kontrol. Maksudnya gimana? Saya ambil contoh. Jika Anda bermain tenis, Anda ingin menjadi juara. Goalnya adalah juara. Maka yang Anda lakukan, Anda berlatih dengan keras. Pertanyaan menarik, apakah pasti Anda jadi juara? Belum tentu. Karena kompetitor Anda juga berlatih tentunya kan. Mereka juga berusaha. Itu yang bisa saya katakan ada 50% bisa kita kontrol, ada yang enggak. Buktinya, walaupun Anda sudah berlatih sekeras apapun, belum tentu Anda menang juga. Jadi oleh sebab itu, kenapa bisa begitu? Karena orang lain yang melatihan, kita tidak tahu mereka latihan apa. Tugas kita adalah melatih diri kita supaya kita lebih baik. Jadi setiap hal ketika kita pengen punya goal setting, punya tujuan,
Tidak semua bisa kita kontrol, tidak bisa. Memang Anda berusaha untuk berbicara dengan orang tertentu, bisa orang itu supaya mau misalkan Anda jualan, Anda marketing, ya betul Anda bisa melalui, tapi kan belum tentu juga mereka bisa mau beli, belum tentu. Karena kita harus sadar bahwa hal yang tidak bisa kita kontrol, ya sudah, kita terima saja, tapi kita perbaiki diri kita. Jadi kalau misalkan ada problem yang kita datang silih berganti, problem dengan pasangan, problem dengan anak, problem dengan bisnis, itu tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita. Jadi buat apa Anda pusing-pusing untuk memikirkan sesuatu yang tidak bisa Anda kontrol? Itu yang pertama. Yang kedua kita bahas. Yang kedua adalah stop opini yang membuat Anda tambah pikiran Anda. Jadi kadang-kadang ketika ada kejadian yang tidak enak, kita suka muncul opini atau muncul impression tentang orang lain. Misal contoh, Anda ketika lagi berjualan, kemudian Anda ditolak. Ketika Anda ditolak, Anda menambah opini yang mengatakan bahwa kayaknya orang itu nggak mau beli karena memang aku nggak bakat jualan. Nah, ini yang terjadi. Opini-opini kita yang membuat hidup kita tambah berantakan. Saya ambil contoh lagi. Kebetulan beberapa waktu yang lalu saya meng-coaching salah satu anak SMP yang kebetulan dia sangat tidak suka matematik. Bahkan dia mengatakan, I hate mathematics, gitu ya. I hate math, gitu ya. Dan saya cuma mengatakan kepada dia, apa yang membuat kamu nggak suka? Iya, ketika aku belajar, aku nggak bisa, ya udah aku nggak bisa. Aku tuh nggak bisa, aku nggak suka matematik. Nah, itu yang disebut opini. Nah, jadi kalau gambarannya, anak saya dulu juga punya problem dengan matematik, tetapi anak saya sekarang pelajar matematika sangat bagus. Bahkan dia punya cita-cita kuliahnya ngambil jurusan nuklir. Nah, pertanyaan menarik, kok bisa seperti itu? Karena tugas kita adalah ketika kita nggak bisa, ya sudah stop di situ. Jangan menambah opini apapun. Karena opini-opini yang kita sampaikan kepada diri kita, itu yang membuat kita problem. Contoh lagi, ada orang marah sama kita. Oke, dia marah, betul, itu fakta. Tapi jangan tambah opini bahwa dia benci kita, dia nggak suka sama kita, dan sebagainya. Yang sering menjadi problem adalah opini. Ketika kita menambah opini, itu yang membuat kita kesel, membuat kita problem, dan membuat kita sulit untuk melepaskan dari sebuah masalah. Oke? Itu gambarannya. Nah, kebanyakan problem manusia karena di opini. NLP mempelajari bagaimana caranya supaya kita tidak terlalu banyak bermain di dalam opini tersebut. 2, 3. Susun ulang strategi masa depan. Ketika Anda gagal di masa depan, Anda susun ulang strateginya. Apa yang Anda mau capai? Coba lihat, apakah impian itu benar-benar berharga apa enggak? Nah, walaupun saya ambil contoh, ketika kita ada masalah, kita coba tentukan prioritas kehidupan kita. Mana yang kita mau capai, mana yang kita mau kejar. Itu yang Anda susun dulu sebagai strategi. Kebanyakan kegagalan kita karena kita tidak bisa nyusun strategi kita untuk mencapainya. Akibatnya, kita gagal, dan gagal lagi. Nah, yang harus dilakukan adalah tentukan dulu apa yang Anda mau, tentukan impian Anda. Susun ulang strateginya yang tadi, kalau udah gagal, cari strategi lain. Dan biasanya kebanyakan orang ketika gagal di satu hal, dia pindah ke goal yang lain. Dan ini yang sering membuat gagal. Tugas Anda adalah bagaimana caranya untuk tetap stick di sana, kembangkan, cari tahu supaya bisa berhasil. Saya ambil contoh, ketika saya memutuskan untuk menjadi trainer, banyak tantangan loh, bukan nggak banyak tantangan, tetapi ketika banyak tantangan, tinggal keputusan saya mau apa yang mau saya capai. Karena ketika tantangan terjadi, saya bisa saja sebenarnya menyerah. Tetapi yang saya putuskan tidak, saya mencari strategi apa yang harus saya perbaiki. Dan itu yang terjadi di bisnis dan dalam kehidupan kita tentunya, ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, pelajaran apa yang Anda ambil dari kejadian tersebut? Biasanya kita tidak banyak belajar mengenai kejadian hidup. Ketika gagal, Anda harus belajar. Apa pelajaran yang bisa diambil? Apa yang membuat Anda gagal? Apa yang Anda harus perbaiki? Pelajaran apa yang Anda ambil? Hikmah apa yang Anda ambil? Ketika kita gagal ambil hikmah, maka kehidupan Anda akan berbeda. Coba ambil hikmahnya. Karena ketika hikmah Anda ambil, Anda akan menjadi lebih positif. Ya, nah ini yang mesti dapat gambaran apa yang harus Anda lakukan. Saya ambil contoh yang sederhana banget ya. Nanti kita akan ada video tentang self-talk negatif. Di self-talk negatif kita akan bahas jauh lebih dalam lagi ya. Jadi yang kita harus pikirkan, loh ya sudah, kalau memang ini yang terjadi, ya sudah terjadi, tinggal hikmah apa yang diambil.
Kalau orang nggak ngambil hikmah, biasanya dia akan gagal lagi ke depan. Itu yang sering banget terjadi. Dan yang terakhir, yang kelima, apa alasannya kenapa Anda harus mencapai tujuan? Kalau Anda nggak punya alasan, big why-nya apa, maka Anda cenderung tidak akan pernah mau mengejar, tidak pernah mau mencapai. Jadi tentukan dulu apa big why Anda untuk mencapai tujuan tersebut. Kalau big why-nya jelas, maka Anda akan lebih mudah untuk mencapai. Itu saja mungkin yang saya bisa sharing hari ini. So, ketika Anda belajar NLP, pastikan Anda belajar dengan orang yang pas dan tepat. Dengan orang yang pas dan tepat, maka hasilnya akan berbeda. NLP akan mempercepat Anda untuk mencapai tujuan Anda, dan bukan sekedar Anda sekedar belajar, tetapi memastikan kehidupan Anda jauh lebih baik. Saya, Coach Antonius Arif dari NLP Leadership Indonesia. Sampai jumpa.